Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipersatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam sarana ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang sirah, yaitu sejarah perjalanan hidup dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu pembahasan kita telah membahas tentang gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin dalam menghalau atau menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbagai macam cara mereka lakukan. Bahkan mereka memberikan penawaran-penawaran kepada Nabi Muhammad dengan penawaran-penawaran yang tidak pernah diberikan kepada orang lain, asalkan Nabi Muhammad mau berhenti untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Ya. Seorang bernama Al-Walid diutus oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Al-Walid ini adalah orang yang sangat bijaksana, dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Dia diutus untuk menemui Nabi dan berdiskusi dengan Nabi. Ya. Maka Al-Walid memberikan penawaran-penawaran yang banyak. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin jabatan maka kami akan berikanmu jabatan. Kalau kamu ingin harta maka kami akan berikan kamu harta. Kalau kamu ingin jadi raja maka kami akan jadikan kamu raja. Kalau kamu ingin wanita kami akan beri wanita yang terbaik di kalangan kami, ya. Asalkan engkau mau berhenti dari dakwahmu, ya. Diberikan penawaran kepada beliau. Dan mereka juga orang-orang kafir Quraisy ini berulang kali datang kepada paman beliau yaitu Abu Thalib, agar Abu Thalib ini mau merayu keponakannya supaya keponakannya ini berhenti mendakwahkan agama Islam. Namun Abu Thalib tetap tidak mau, ya. Beliau menghargai dan menerima dakwah yang disebarkan oleh keponakannya itu, dan beliau berjanji akan membela keponakannya selama beliau masih hidup, ya. Dan yang menjadi pembela bagi Nabi Muhammad ini bukan hanya bukan hanya Abu Thalib saja dari kalangan keluarganya, banyak, ya. Dari kalangan keluarganya nanti ada
Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada juga Hamzah, ya, paman-paman beliau yang baik kepada beliau walaupun masih belum masuk Islam, ya. Hanya saja memang ada di antara paman beliau yang kemudian menolak dengan penolakan yang begitu keras terhadap dakwah beliau, yaitu Abu Lahab, ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas beberapa kisah yang akan mengantarkan kita kepada hijrah yang pertama kali dalam sejarah umat Islam, yaitu nanti hijrah ke Habasyah, ya. Sebelum kita membahas masalah hijrah ke Habasyah itu, kita akan membaca sedikit kisah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi dalam mempertahankan keimanan mereka di tengah siksaan-siksaan yang mereka alami dari orang-orang musyrikin, supaya tergambar sedikit dalam benak kita bagaimana sih kondisi pada saat itu kok sampai kemudian memaksa mereka harus meninggalkan Makkah, meninggalkan tempat kelahiran mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar orang Quraisy pada saat itu, ya. Dan dia ini terkenal sebagai orang yang sangat kikir dan sangat keras permusuhannya kepada Nabi dan juga pengikutnya, ya. Umayyah bin Khalaf ini setiap kali dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia memaki Nabi, ya. Setiap ketemu Nabi pasti dihina Nabi, pasti dicaci maki habis, ya. Ya, dicaci maki. Sehingga karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dia, sudah menjadi wataknya dia. Pokoknya setiap kali ada Nabi dicaci maki, dijelek-jelekkan, ya, dihina dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat yang menyindir si Umayyah bin Khalaf ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Humazah, ya. Menurut Ibnu Hisham, beliau mengatakan bahwa Al-Humazah itu artinya orang yang suka mencela orang lain secara terang-terangan, ya. Jadi mencela secara terang-terangan ini istilahnya dalam bahasa Arab namanya humazah, ya. Humazah istilahnya, ya. Dengan melontarkan perkataan-perkataan yang buruk sembari menunjukkan ekspresi wajah yang marah. Jadi sambil sambil mencaci maki, sambil melotot, ya, wajahnya sambil marah, kelihatan marah sekali. Nah, ini namanya humazah, ya. Naam, al-humazah. Sedangkan di dalam surat Al-Humazah kan bunyinya wailul likulli humazatil lumazah, ya. Al-Humazah disebutkan dua kata, humazah dan lumazah. Humazah adalah orang yang mencaci maki secara terang-terangan dengan menampakkan raut wajah yang sangat benci sekali. Sedangkan lumazah itu artinya orang yang mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau orang yang gemar menebarkan gangguan kepada orang lain. Ini istilahnya lumazah, humazah dan lumazah. Nah, surat Al-Humazah ini turun untuk menyindir perilaku si Umayyah ini tadi, ya. Umayyah bin Khalaf yang terus-menerus mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ya. Pokoknya bertemu sama dia pasti akan dicela olehnya. Nah, Umayyah bin Khalaf ini mempunyai saudara namanya Ubay. Ya, ada Umayyah, ada Ubay. Sama-sama bapaknya adalah Khalaf namanya. Nah, Ubay bin Khalaf ini juga sama. Perilakunya juga tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Sama-sama jahat, sama-sama benci luar biasa
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika pernah nih, Umayyah bin Khalaf, atau saudaranya Umayyah yaitu Ubay bin Khalaf ini pernah mengintip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran. Jadi dilihat dari kejauhan, oh ini Muhammad lagi baca Al-Quran. Didekatilah oleh Ubay bin Khalaf ini, saudaranya Umayyah bin Khalaf. Kemudian ketika si Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf ini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, datang sahabatnya dia, temannya Ubay bin Khalaf, namanya adalah Uqbah bin Abu Mu'id, ya, Uqbah. Ya. Nah, ketika si Ubay bin Khalaf ini melihat Nabi sedang baca Al-Quran, si Uqbah datang. Ngapain tuh si Ubay? Kok liatin Muhammad? Ternyata dia mengetahui bahwa si Ubay ini sedang seperti memata-matai Nabi Muhammad. Ngapain si Muhammad ini? Ternyata sedang membaca Al-Quran. Akhirnya dibisiki oleh Uqbah. Dia diberi semacam tantangan. Kalau bahasa kita mungkin challenge gitu. Ya. Wahai Ubay, ya, kalau kamu berani, coba kau ludahi itu Muhammad. Ya. Dan ternyata benar. Ubay merasa tertantang. Akhirnya diludahi betul itu wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Diludahi oleh Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah bin Khalaf. Ya. Sangat jahat sekali perilakunya. Ya. Kemudian Uqbah, temannya si Ubay tadi, ketika melihat Ubay bin Khalaf meludahi wajahnya Rasulullah, dia segera menumbuk tulang, ya, sampai halus. Kemudian tulang itu ditaburkan di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mengganggu beliau. Kemudian di antara gangguan-gangguan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gangguan dari orang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini di kaumnya sebetulnya dikenal dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang yang sangat bijaksana, ya, orang yang sangat pintar, bijaksana. Disebut dengan Al-Hakam, Abul Hakam. Ya. Tapi karena karena kepintarannya, kecerdasannya, dan kebijaksanaannya kemudian tidak mau menerima agama Allah, maka oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dirubah julukan Abul Hakam ini menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi orang yang paling dungu, orang yang paling bodoh dia ini. Ya. Sudah diberi akal sehat, sudah diberi otak, sudah diberi kecerdasan, tapi tidak mau digunakan untuk menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijuluki dengan sebutan Abu Jahal. Nah, kadang-kadang Abu Jahal ini, ya, dia mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal ini, dia kan orang pintar. Kadang-kadang dia itu penasaran dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kadang dia duduk, Nabi membaca Al-Quran, dia duduk. Dan para ulama mengatakan, sebagian para ulama sejarah mengatakan bahwa Abu Jahal ini sebetulnya dia tertarik, ya, dengan ayat-ayat, setiap lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Karena kita tahu, ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Arab, yang pada saat itu orang Arab itu sangat menyukai syair, ya. Jadi syair itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Kemudian Al-Quran ini turun dengan tata bahasa yang sangat indah, yang sangat bagus, susunan yang sangat indah dan sangat bagus, yang mengalahkan syair-syair mereka. Sehingga orang-orang Arab itu mendengarkan Al-Quran, sekali saja itu hati mereka sangat tersentuh sekali. Ya, di antaranya Abu Jahal. Nanti akan ada kisah di mana kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran.
didengarkan terus sampai kemudian Nabi SAW membaca surat An-Najm, bunyinya fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah engkau dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa disadari orang-orang kafir Quraisy itu ikut sujud, ya. Itu kan ayat sujud, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nabi setelah membaca itu sujud, kemudian orang-orang kafir yang menguntit beliau, mendengarkan, nguping beliau, semuanya serentak ikut sujud, ya. Saking luar biasanya bacaan yang mereka dengarkan, ya. Al-Quran itu tata bahasanya sangat indah, sangat bagus sekali, ya. Dan itu tidak bisa mereka ingkari. Memang apa yang dibawakan Muhammad ini sebetulnya sangat bagus. Itu nanti akan kita bahas pada momen ketika kita menceritakan masalah hijrahnya sahabat-sahabat Nabi ini ke Habasyah. Nah, Abu Jahal karena dia ini adalah tokoh, maka dengan kesombongan dia, maka kesombongannya ini membuat dia tidak mau mengimani ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, padahal dia ini tertarik, gitu. Oleh karena itu, oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan surat Al-Qiyamah, ya, untuk menyindir dia, untuk menyindir Abu Jahal ini. Ayat ke-31 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula." Kita lihat susunan Al-Qur'an itu seperti itu, ya. Jadi akhir-akhirnya itu indah, ya. Awalannya indah, pertengahannya indah, bahkan akhir-akhir ayatnya pun banyak yang sama, gitu, ya. Mengalahkan syair-syair orang Arab yang biasa mereka lantunkan, ya. Itu yang membuat mereka kemudian takjub terhadap Al-Qur'an. Kok bisa membuat susunan seperti itu? Apalagi mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kok hebat sekali Muhammad ini, ya. Sehingga mereka tambah yakin nggak mungkin ini dari Muhammad, ini nggak mungkin, ya. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kemudian arti dari surat Al-Qiyamah itu adalah fala saddaqa wala shalla, dan dia tidak mau mendengarkan atau tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Qur'an, dan juga tidak mau mengerjakan salat. Fala saddaqa wala shalla. Dia tahu bahwasanya yang dia dengarnya adalah ayat-ayat Allah, ya, yang benar, tapi dia tidak mau membenarkan dan dia tidak mau melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, sebaliknya justru dia mendustakannya dan dia berpaling, ya. Dia berpaling dari kebenaran. Aula laka fa aula. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta." Kemudian dia justru pergi kepada keluarganya dengan kesombongan. Aula laka fa aula, tsumma aula laka fa aula. Kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian diulang lagi ayat ini, kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan sungguh kecelakaan akan menimpa dirimu. Surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai 35. Ini adalah ayat yang menyindir Abu Jahal, yang sebenarnya dia itu tertarik dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau membenarkannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perilaku Abu Jahal ketika dia mengetahui ada orang yang masuk Islam, ya, setiap kali Abu Jahal ini mendengar, ada si fulan, dia condong kepada ajarannya Muhammad, dia masuk kepada agama Islam, maka dilihat oleh dia. Kalau yang masuk Islam ini adalah orang-orang terpandang, mempunyai jabatan, orang kaya misalkan, maka akan dibujuk rayu oleh Abu Jahal ini, ya. Janganlah kau masuk Islam, ya. Kau kembali tinggalkan Muhammad, akan saya beri kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, akan saya berikan harta yang lebih banyak daripada sebelumnya, ya. Ditawari harta dan lain sebagainya. Ini kalau orang yang masuk Islam itu mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai jabatan, ya. Tapi kalau yang masuk Islam itu adalah dari kalangan orang-orang bawah, ya, stratanya rendah, budak misalkan, atau orang miskin, habis sudah, ya.
disiksa oleh Abu Jahal ini. Ayo tinggalkan Muhammad, dipukul, dijemur mereka di tengah-tengah padang pasir dan lain sebagainya. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, akan kami ceritakan beberapa pengalaman sahabat, pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh sahabat di masa-masa awal keislaman. Ya. Yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman bin Affan, orang yang mulia. Beliau adalah khalifah ketiga, pengganti khalifah keempat apa ketiga? Ketiga. Nah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, khalifah ketiga. Ya. Siapa sangka dahulu ketika awal-awal masuk Islam, beliau ini ternyata pernah merasakan pengalaman yang pahit. Ya. Beliau masuk Islam, diislamkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Pada saat itu usia beliau 30 tahun. Usianya Utsman bin Affan ini. Ketika dia masuk Islam, pamannya dengar, pamannya Utsman bin Affan marah langsung. Ya, dipanggil nih Utsman bin Affan, dimarahi, dihardik habis-habisan, dicela habis-habisan, disuruh meninggalkan Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad. Tapi dia nggak mau. Utsman bin Affan tetap kokoh, berpegang teguh memegang agama Islam. Akhirnya dia digulung dengan tikar, ya, kemudian diikat sekencang-kencangnya sampai membuat dia sesak. Jadi diikat seluruh tubuhnya itu, digulung dengan tikar, kemudian ditali, setelah itu digantung. Baru setelah digantung, di bawahnya diasepi dia, ya, pamannya ini. Jadi gimana rasanya itu? Sudah kena asap yang membumbung, dalam kondisi dia berada di gulungan tikar, nggak bisa gerak sama sekali, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya. Terus dibiarkan seperti itu, ya. Tujuannya adalah supaya keponakannya ini meninggalkan agama Islam, ya. Tapi ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak bergeming sedikit pun, ya. Tidak mau meninggalkan agama Islam. Kemudian ada sahabat Bilal bin Abi Rabah, ya. Bilal pada saat itu menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, orang yang pertama tadi saya ceritakan. Umayyah bin Khalaf, yang saudaranya namanya Ubay bin Khalaf, meludahi mukanya Rasulullah tadi, ya. Nah, dia punya saudaranya dia, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf punya budak namanya Bilal bin Abi Rabah. Disebutkan fisiknya Bilal bin Abi Rabah ini, dia adalah orang yang kekar, kulitnya sangat hitam, rambutnya keriting kayak merica, gitu, ya. Jadi keriting sekali, ya. Dan dia dijadikan sebagai budak oleh Umayyah bin Khalaf. Disebutkan bahwa Bilal bin Abi Rabah ini pernah suatu ketika lehernya itu diikat oleh tali kayak kambing gitu, kayak binatang gitu. Kemudian diseret dia ke hadapan anak-anak kecil, diserahkan tali itu kepada anak-anak kecil yang sedang bermain untuk dibawa lari-lari ke keliling Ka'bah, ya. Jadi yang bawa itu anak-anak kecil-kecil itu, ya, padahal orang tua, ya. Bilal bin Abi Rabah pada saat itu sungguh dipermalukan dan dihinakan, ya, supaya dia meninggalkan agama Islam. Semakin ditarik oleh anak-anak kecil itu, semakin kencang ini ikatan di lehernya, sampai membekas, sampai lehernya itu seret gitu loh, ya. Sampai untuk bernafas saja susah. Ya begitulah seorang budak, ya. Kalau dia berhenti, setiap kali berhenti oleh Umayyah bin Khalaf dipukul dia pakai tongkat, ya. Disuruh ayo lari terus, ikuti anak-anak itu, terus seperti itu. Wal'iyadzubillah. Kemudian pernah juga Bilal bin Abi Rabah ini, dia dijemur di tengah teriknya sengatan matahari, di tengah-tengah padang pasir. Disuruh duduk di tengah-tengah padang pasir, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum seharian. Dan jangan dibayangkan teriknya padang pasir itu sama seperti teriknya di tempat kita, enggak. Antum barangkali pernah melihat video, saya pernah melihat video itu. Orang di daerah timur tengah sana, tengah-tengah padang pasir, dia masak telur itu di atas batu di bawah teriknya matahari.
matang. Itu panas sekali, ya, sangat panas sekali, sampai telur aja matang gitu. Bahkan saya punya teman itu dia belajar mondok lah, mulazamah di tempatnya Syekh Mukbil dulu di Yaman, daerah Yaman. Ya, tempatnya masih padang pasir panas itu. Dia bercerita bahwa kalau sudah musim panas itu, mereka dari masjid mau ke asrama itu imamahnya dibasahi dulu, dibasahi sampai basah kuyup, kemudian dipakai untuk menutupi kepalanya, sorbannya itu dibasahi menutup kepalanya, kemudian lari mereka ke asrama sampai asrama kering, saking panasnya itu. Nah itu Bilal bin Abi Rabah disuruh dia duduk di tengah padang pasir dengan kondisi panas yang seperti itu, seharian gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai puncaknya yang paling parah. Bilal bin Abi Rabah ini pernah disiksa oleh Umayyah, diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian diterlentangkan di tengah-tengah padang pasir dalam kondisi yang panas seperti itu, dan kemudian dadanya dihimpit dengan batu yang besar, ya, dalam kondisi panas seperti itu. Qadarullah, pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq lewat, ya, dan melihat kondisi ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menebus Bilal bin Abi Rabah ini. Dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq. Saya beli budakmu ini, saya bebaskan dia. Akhirnya dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam sebuah riwayat, ketika Bilal bin Abi Rabah disiksa itu, dia diperintahkan untuk meninggalkan Nabi Muhammad, atau paling tidak kalau nggak mau mengikrarkan bahwa dia mau meninggalkan agamanya Nabi Muhammad, setidaknya dia memuja atau memuji Latta ataupun Uzza, ya. Sanjunglah Latta atau Uzza, atau kalau enggak kamu tinggalkan Muhammad, ya. Sambil disiksa itu, di tengah-tengah siksaan itu, yang keluar dari lisannya Bilal bin Abi Rabah adalah Ahad, ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nah, itulah Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ada lagi sahabat yang lain, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ini adalah sahabat yang sudah masyhur di telinga kita. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ini, dia adalah budak dari Bani Makhzum, ya. Dia masuk Islam langsung sekeluarga. Ibu plus bapaknya semua masuk Islam. Nah, orang-orang musyrikin pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, mereka menyeret keluarganya Ammar bin Yasir ini ke tengah-tengah padang pasir, ya. Sama kondisinya kayak Bilal bin Abi Rabah itu, diseret di tengah-tengah padang pasir, kemudian disiksa, dipukuli di tengah teriknya panas matahari, dipaksa mereka meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sebenarnya lewat, ya, dan melihat kondisi itu, tapi Nabi Muhammad tidak bisa berbuat banyak, ya. Nabi Muhammad hanya menasehati, menyampaikan pesan kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya, ya, dengan mengatakan, sabarlah wahai keluarga Ammar, karena tempat yang menunggu kalian adalah surga. Langsung oleh Nabi SAW ditetapkan mereka sebagai penghuni surga. Itu membuat mereka semakin kokoh keimanannya. Akhirnya mendengar Nabi SAW menjanjikan surga bagi mereka, maka ayahnya Ammar bin Yasir pada saat itu dia menolak untuk meninggalkan agama Islam. Akhirnya dia dipukuli sampai mati di situ. Kemudian istrinya, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk oleh Abu Jahal ini, ya, mohon maaf, dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya sama tombak. Mati kedua-duanya. Ayah dan ibunya Ammar bin Yasir ini mati. Ammarnya sendiri disiksa habis-habisan. Disiksa, setiap kali siksaan dia disuruh disuruh memuja Uzza atau Latta, atau meninggalkan agamanya Muhammad. Karena Ammar bin Yasir ini orangnya kecil, kurus gitu, ya. Dia ini nggak tahan menerima siksaan yang begitu keras kepada dirinya.
Dipukuli itu dia teriak-teriak minta tolong, dia nggak tahan sudah. Akhirnya ketika dia disuruh untuk memuja Lata dan Uzza, dia lakukan itu. Ya. Disuruh mengakui bahwa Lata dan Uzza sebagai Tuhan, dia lakukan itu. Disuruh menghina Nabi Muhammad, dia lakukan itu. Akhirnya dilepaskanlah Ammar bin Yasir ini. Dia melakukan itu tujuannya adalah supaya mereka ini menghentikan siksaan kepada dirinya. Namun setelah dia melakukan itu, setelah dia menghina Nabi Muhammad, setelah dia memuja-muja Lata dan Uzza, dia menyesal. Dia bertemu kepada Rasulullah SAW sembari menangis dan menceritakan kondisi yang terjadi kepada dirinya. Akhirnya turunlah sebuah ayat, ya, yang berbunyi surat An-Nahl ayat ke-106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya adalah barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, sudah mendapatkan hidayah kemudian dia kafir, murtad, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang terpaksa, yang dipaksa untuk kafir namun hatinya tetap beriman kepada Allah, maka ini diampuni. Dia tidak dianggap sebagai orang yang murtad. Makanya kalau nanti kita menemui kondisi seperti itu, misalkan, ya, wal'iyadzubillah, semoga tidak, ya, ketika barangkali ada orang kita temui atau wal'iyadzubillah itu menimpa diri kita, kita dipaksa oleh orang untuk meninggalkan agama kita, agama Islam ini, dengan siksaan-siksaan yang kita kemudian tidak mampu untuk menahan siksaan itu, ya, maka boleh saja, ya, lisan kita mengatakan suatu kekufuran tapi hati kita tetap beriman, ya. Tapi yang lebih utama adalah tetap kita mempertahankan agama Islam kita secara terang-terangan, ya. Hanya saja kalau memang sudah tidak sanggup, maka hal ini diperbolehkan, keterpaksaan, karena memang la ikraha fiddin. Allah tidak memberikan paksaan dalam agama ini. Kalau sudah gak kuat, sudah gak apa-apa, ya. Katakan saja apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar itu, yang penting hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang sahabat lagi bernama Khabbab bin Al-Arid, ya. Khabbab bin Al-Arid ini adalah budak miliknya Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzaiyah. Jadi rata-rata yang mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini memang dari kalangan budak-budak. Kalau kalangan orang-orang merdeka, orang yang terhormat, nggak berani orang-orang kafir ini menyiksa mereka. Jadi yang disiksa ini hanyalah orang-orang yang stratanya rendah, budak, orang yang miskin, orang yang fakir dan lain sebagainya. Nah, Khabbab bin Al-Arid ini kalau kita belajar ilmu hadis, salah seorang sahabat yang terkenal juga sebetulnya, karena meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Khabbab bin Al-Arid ini dia juga mengalami berbagai macam penyiksaan, ya, dari orang-orang kufar. Disebutkan di sini bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka mencengkeram rambutnya Al-Khabbab bin Al-Arid ini, ya. Kemudian rambutnya itu dijambak, ditarik dengan sangat keras, ya. Kemudian mereka membelitkan tali di lehernya, ya. Ditarik, dijambak, kemudian lehernya diikat dengan tali, kemudian mereka menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali, ya. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Sama kondisinya dengan Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ada sahabiyah, ya, namanya Zinnirah dan Nahdiyah. Mereka ini juga disiksa oleh orang-orang musyrik, ya, dengan siksaan-siksaan seperti yang dialami oleh orang-orang lemah yang lainnya, ya. Bahkan ada di antara mereka ini, Zinnirah dan Nahdiyah ini,
pernah disiksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Jadi mereka ini dipukuli oleh Umar bin Khattab dan terus dipukul sama Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab nggak berhentinya pada saat Umar bin Khattab sudah lelah. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku tidak berhenti memukuli kalian kecuali karena aku lelah. Jadi dipukuli terus. Berhentinya Umar bin Khattab ini karena dia lelah, kecapean sendiri menyiksa ini, maka dia berhenti. Ini Umar bin Khattab. Ya, tapi alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Nah, dan sebetulnya masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki pengalaman-pengalaman yang pahit dalam mempertahankan keimanan mereka di awal-awal Islam. Ada yang dipakaikan zirah besi atau baju besi, ya. Baju besi itu dipakaikan kepada mereka dalam kondisi baju dalamnya ini dilepas. Jadi mereka ditelanjangi, kemudian dipakaikan baju dari besi, kemudian dijemur di tengah padang pasir sampai matang kulitnya itu, ya. Disiksa seperti itu. Ada yang ditarik hidup-hidup, ya, keliling ke kota Mekah dan lain sebagainya. Sangat keras siksaan-siksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berulang-ulang kali mendengar bahkan melihat sendiri para sahabat-sahabatnya itu disiksa, mengalami penyiksaan-penyiksaan yang begitu pedih dari orang-orang kafir Quraisy ini, beliau nggak tega akhirnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah yang bijaksana, yaitu apa? Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi dalam mensyiarkan agama Islam. Mereka kalau sholat disuruh sholat secara sembunyi-sembunyi. Mereka kalau membaca Al-Quran disuruh membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi, ya. Jangan terang-terangan. Tidak boleh terang-terangan, ya. Dan beliau memilih rumahnya Al-Arqam. Ada sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Aqam bin Abil Alqam, ya, Al-Makhzumi. Rumahnya itu berada di atas Bukit Sofa, jauh di atas Bukit Sofa, dan tidak terjamah oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak memperhatikan rumahnya Al-Arqam ini. Nah, rumahnya Al-Arqam inilah yang kemudian dijadikan base oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan markas oleh beliau, ya, jadikan base camp oleh beliau dan juga sahabat-sahabatnya, ya. Kalau beliau ingin menyampaikan ilmu agama tidak secara terang-terangan lagi, beliau ke Darul Arqam, dikenal dengan sebutan Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Sembunyi-sembunyi mereka datang ke sana. Nabi pun sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya Al-Arqam ini untuk melakukan ibadah bersama, untuk mengajarkan ilmu agama Islam dan seterusnya, ya. Tidak secara terang-terangan. Karena apa? Karena Nabi kasihan, ya. Nabi kasihan kepada sahabat-sahabatnya yang disiksa terus-menerus oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak mempedulikan dirinya, ya. Beliau tetap dakwah secara terang-terangan. Beliau tetap mensyiarkan agama Islam ini secara terang-terangan. Jadi yang lain disuruh sholat sembunyi-sembunyi, beliau sholat di Ka'bah secara terang-terangan, ya. Yang lain disuruh ibadah sembunyi-sembunyi, beliau terang-terangan. Beliau membaca Al-Quran terang-terangan di Ka'bah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pelindung-pelindung, keluarganya, ya, dihormati. Jadi nggak semena-mena orang mau menyakiti Nabi seperti yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat yang lain itu, ya. Tapi walaupun demikian bukan berarti Nabi selamat dari gangguan orang kafir Quraisy, enggak, ya. Beliau pernah dilempari kotoran ketika sedang sujud, ya. Kotoran binatang itu diletakkan di punggungnya. Pernah isi perutnya binatang sembelihan itu diambil, ditaruh di pundak beliau ketika beliau sholat, ya. Gangguan-gangguan, bahkan beliau pernah diinjak, batang lehernya itu diinjak, ya, sampai beliau kesulitan nafas. Tapi semua gangguan-gangguan itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abaikan, ya, nggak digubris, sama sekali nggak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sama sekali tidak digubris oleh beliau. Dihina, diem aja, ya. Nggak dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibiarkan, sehingga itu menambah amarah orang-orang kafir, ya. Jadi gitu, kalau kita dihina oleh orang, dipancing emosi kita, kalau kita diam, maka orang yang menghina kita itu akan semakin jengkel gitu loh. Ini orang dihina tapi kok nggak marah-marah gitu, malah geram mereka, malah jengkel sekali, ya. Pernah suatu ketika Abu Jahal, dia bersumpah, saya bersumpah akan menginjak batang lehernya Muhammad ini. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat di hadapan Ka'bah, mau diinjak, kemudian Abu Jahal ini mundur sambil tangannya itu diremas-remas gini, karena emosi, dia marah banget. Kemudian orang-orang melihat, orang-orang kafir Quraisy itu melihat perilaku Abu Jahal ini dan bertanya, "Wahai Abul Hakam, apa yang kamu lakukan? Kenapa kok nggak jadi kau injak aja itu batang lehernya Muhammad itu?" Abu Jahal mengatakan, "Aku melihat di antara Muhammad dengan diriku ini ada parit dari parit dan seperti api yang menghalanginya, ya. Dan itu berada di sisi kanan dan kirinya Muhammad." Kata Nabi Muhammad SAW, "Demi Allah, kalau seandainya Abu Jahal itu nekat dia menginjak Nabi SAW, maka malaikat akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya." Ya. Jadi ini bentuk pertolongan Nabi Muhammad pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya yang mulia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi seperti ini terus berjalan sampai pertengahan tahun kelima dari kenabian, pertengahan tahun kelima. Jadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun pertama semenjak beliau diangkat menjadi nabi, dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Masuk tahun keempat baru beliau dakwah secara terang-terangan. Dari awal tahun keempat ini gangguan-gangguan kepada kaum muslimin ini terus berdatangan, ya. Dan terus semakin berat gangguan-gangguan yang dirasakan oleh kaum muslimin sampai pertengahan tahun kelima dari masa kenabian. Nah, pada saat itulah kemudian nanti ada peristiwa hijrah ke Habasyah, kalau saya tidak salah ingat, ya. Hal itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Jadi peristiwa hijrah ke Habasyah dan sekaligus masuk Islamnya manusia yang mulia, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Ini nanti ada di tahun yang sama ada 2 orang yang sangat berpengaruh masuk ke dalam agama Islam. Pertama Hamzah, kemudian 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Kisahnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.